Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oh ya, buat teman-teman semua, jangan lupa ya buat tetap ikuti protokol dari pemerintah, yaitu tetap menggunakan masker ketika keluar rumah, lalu menggunakan hand sanitizer, dan jangan lupa cuci tangannya agar terbebas dari kuman-kuman dan virus-virus yang jahat. Oh ya, sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman saya. Sebelumnya, kami dari STKIP 11 April Sumedang, Prodi Pendidikan Matematika semester 5 dari kelompok 12. Di sini ada Dini Fitriani dan saya sendiri Safira Saraswati Abdullah. Video ini dipersembahkan untuk dosen pembimbing saya yaitu Bapak Ucu Koswara SPD MPD. Nah, di sini saya juga akan membawakan materi tentang aplikasi program komputer matematik. Di dalam video ini, saya akan menampilkan mengenai pemakaian aplikasi Desmos Graphing Calculator pada materi irisan kerucut. Sebelum pemaparan materi, kita perkenalkan dulu apa itu software yang akan kita gunakan, yaitu Desmos Graphing Calculator. Sebelumnya ada yang tahu belum apa itu Desmos Graphing Calculator? Kalau belum, saya akan memberikan pengertiannya terlebih dahulu. Nah, pengertiannya yaitu Desmos adalah kalkulator graphing canggih yang diimplementasikan sebagai aplikasi web dan aplikasi seluler yang ditulis pada JavaScript. Perusahaan ini didirikan oleh Eli Luberov, seorang mahasiswa jurusan matematika dan fisika dari Universitas Yale, dan diluncurkan sebagai perusahaan rintisan di konferensi TechCrunch Distro New York pada tahun 2011 dan dapat diakses di Android, iOS, dan web, yaitu www.desmos.com. Untuk aplikasi Desmos Graphing Calculator baru bisa di-download di Android dan iOS saja. Jadi untuk pengguna Windows, laptop maupun komputer, kita harus membuka web dari Desmos Graphing Calculator. Ukuran software Desmos Graphing Calculator di Android sangat kecil, hanya 3 MB saja. Pada Android bisa digunakan secara offline. Itu kelebihan jika digunakan pada Android. Tetapi jika digunakan di web maupun aplikasi, sama saja tidak ada perubahan. Nah, begitu saya perkenalkan materi yang disebut dengan Desmos Calculator. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kepada teman saya. Baik, langsung saja kita buka aplikasi Chrome. Lalu kita ketik Desmos. Kita klik yang paling atas. Maka inilah tampilan dari web Desmos. Nah, di sini ada tulisan masuk atau daftar, berarti pengguna dapat membuat akun dan menyimpan grafik dan plot yang telah mereka buat, yang memungkinkan pengguna untuk berbagi grafik dan memilih. Software ini telah diprogram sebelumnya dengan 36 contoh grafik yang berbeda untuk tujuan mengajarkan pengguna baru tentang alat dan matematika yang terlibat. Selain itu, modul aktivitas ruang kelas dapat dibuat melalui akun guru yang memungkinkan instruktur untuk melihat pekerjaan dan tanggapan siswa secara real-time. Di sini ada sarana matematika, tidak hanya untuk menggambar grafik saja, tapi juga bisa untuk kalkulator ilmiah, kalkulator 4 fungsi, kalkulator matriks, latihan tes, dan sarana geometri. Kita langsung ke kalkulator grafiknya, kita klik ini. Nah, ini adalah tampilan dari kalkulator grafiknya. Di sini ada kalkulatornya. Versi kalkulator yang dimodifikasi telah digunakan dalam tes standar. Fitur-fitur yang ada di software Desmos Graphing Calculator
yaitu ada untuk menggambar grafik parabola, trigonometri, irisan kerucut, dan masih banyak lagi. Materi yang akan kita bahas untuk menggambar grafik pada software Desmos Graphing Calculator adalah irisan kerucut. Sekilas mengenai irisan kerucut adalah irisan sebuah kerucut dengan sebuah bidang yang membentuk kurva dua dimensi. Jenis kurva yang dapat terbentuk adalah lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Sekilas mengenai lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Persamaan lingkarannya yaitu untuk pusat di titik 0,0 dengan jari-jari R, persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B dengan jari-jari R, persamaannya yaitu X kurang A dikuadratkan ditambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Persamaan umum lingkarannya yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Baik, kita coba selesaikan contoh soal. Soalnya yaitu gambarlah sketsa grafik dari persamaan lingkaran berikut. Untuk soal nomor A, kita tulis persamaannya di sini. Persamaannya yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, ini adalah grafik dari persamaan lingkarannya. Di software Desmos ini juga kita bisa menghilangkan garis kisi kecil dan panahnya juga bisa kita munculkan dengan cara mengklik pengaturan grafik. Lalu kita klik panah dan kita klik yang garis kisi kecil ini. Nah, ini tampilannya akan jadi seperti ini. Untuk soal nomor B, persamaannya yaitu kita enter saja. Kita tulis persamaannya X kuadrat. Maaf, salah. 5X kuadrat ditambah 5Y kuadrat ditambah 40X ditambah 10Y kurang 40 sama dengan 0. Nah, maka ini adalah tampilan grafik dari persamaan lingkarannya. Selain itu, kita bisa tidak memperlihatkan lingkaran yang merah ini dari persamaan ini dengan cara mengklik sudut yang di sini. Nah, jadi seperti ini. Mudah bukan? Lalu materi selanjutnya yaitu parabola. Sekilas mengenai parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap titik tertentu yang dinamakan fokus dan garis tertentu yang dinamakan direktris selalu sama. Persamaan parabola yang berpuncak di titik 0,0 untuk parabola horizontal yang membuka ke kanan dengan fokus P,0, persamaannya yaitu Y kuadrat sama dengan 4px. Untuk parabola horizontal yang membuka ke kiri dengan fokus negatif P,0, persamaannya yaitu Y kuadrat sama dengan negatif 4px. Untuk parabola vertikal yang membuka ke atas dengan fokus 0,P, persamaannya yaitu X kuadrat sama dengan 4py. Untuk parabola vertikal yang membuka ke bawah dengan fokus 0, negatif P, persamaannya yaitu Y kuadrat sama dengan negatif 4px.
Lalu, persamaan parabola yang berpuncak di titik H, K. Untuk parabola horizontal yang membuka ke kanan, persamaannya yaitu Y kurang K dikuadratkan sama dengan 4P kali X kurang H. Untuk parabola horizontal yang membuka ke kiri, persamaannya yaitu Y kurang K dikuadratkan sama dengan negatif 4P dikalikan X kurang H. Lalu, untuk parabola vertikal yang membuka ke atas, persamaannya yaitu X kurang H dikuadratkan sama dengan 4P dikalikan Y kurang K. Untuk parabola vertikal yang membuka ke bawah, persamaannya yaitu X kurang H dikuadratkan sama dengan negatif 4P dikalikan Y kurang K. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Soalnya yaitu gambarlah sketsa grafik parabola dari persamaan berikut. Untuk yang persamaan nomor A, untuk menghapusnya kita klik X ini. Kita tulis persamaannya yaitu Y kurang 4 dikuadratkan sama dengan negatif 2 dikalikan X kurang 2. Maka ini adalah tampilan grafik dari persamaan parabola ini. Lalu untuk nomor B, kita tulis persamaannya. Persamaannya yaitu X kuadrat ditambah 2X kurang 4Y tambah 3 sama dengan 0. Nah, yang ungu ini adalah grafik dari persamaan parabola yang ini. Selain itu, kita bisa memperbesar dan memperkecil layar grafiknya. Kita klik ini untuk memperkecil, dan kita klik ini untuk memperbesar. Materi selanjutnya yaitu elips. Jelas mengenai elips. Elips didefinisikan sebagai kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya dari dua titik tertentu selalu tetap. Persamaan elips vertikal dengan titik pusat di 0,0, persamaannya yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan elips horizontal dengan pusat di titik 0,0, persamaannya yaitu X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Persamaan elips horizontal dengan pusat di H, K, persamaannya yaitu X kurang H dikuadratkan per A kuadrat ditambah Y kurang K dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan elips vertikal dengan pusat di titik H, K, persamaannya yaitu X kurang H dikuadratkan per B kuadrat ditambah Y kurang K dikuadratkan per A kuadrat sama dengan 1. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Soalnya yaitu gambarkan sketsa grafik elips dari persamaan berikut. Untuk soal nomor A, persamaannya yaitu X kuadrat per 64, kita tulis di sini, ditambah Y kuadrat per 5 sama dengan 1. Maka ini adalah grafik dari persamaan elips untuk soal nomor A. Lalu soal nomor B, yaitu kita tulis lagi persamaannya 3X kuadrat ditambah 2Y kuadrat
ditambah genap 6X dikurang 8Y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini adalah sketsa grafik dari persamaan elips. Materi selanjutnya yaitu materi terakhir, sekilas mengenai hiperbola. Hiperbola didefinisikan sebagai kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya dari dua titik selalu tetap. Persamaan hiperbola horizontal di titik pusat 0,0 persamaannya yaitu x kuadrat per a kuadrat kurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Persamaan hiperbola di titik pusat 0,0 untuk vertikal yaitu persamaannya x kuadrat per b kuadrat kurang y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. Lalu, persamaan hiperbola horizontal di titik pusat h, k persamaannya yaitu x kurang h dikuadratkan per a kuadrat kurang y kurang k dikuadratkan per b kuadrat sama dengan 1. Persamaan hiperbola vertikal di titik pusat h, k persamaannya yaitu y kurang k dikuadratkan per a kuadrat kurang x kurang h dikuadratkan per b kuadrat sama dengan 1. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Soalnya yaitu gambarkan sketsa grafik hiperbola persamaan berikut. Untuk nomor A, persamaannya yaitu Y tambah 1 dikuadratkan per 4 dikurang X kurang 3 dikuadratkan per 8 sama dengan 1. Nah, ini adalah grafik dari persamaan hiperbolanya. Untuk soal nomor B, persamaannya kita tulis X kuadrat per 144 kurang Y kuadrat per 25 sama dengan 1. Maka ini grafik dari persamaan hiperbolanya. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, bagaimana teman-teman? Apakah materinya dapat dimengerti? Jika tidak, kalian dapat mendalami materi tersebut dengan melakukan latihan-latihan yang telah diberikan oleh kami. Di sini terdapat 4 soal, di mana 4 soal ini bisa digunakan menggunakan aplikasi yang tadi telah disampaikan. Langkah-langkahnya mungkin tadi sudah jelas, bila belum jelas bisa di rewind ke belakang. Oke, sekian video presentasi yang saya jelaskan dan tampilkan. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian maupun dalam pengetikan dalam video. Mungkin kedepannya kita dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Tentunya materi ini juga sangat bermanfaat bagi siswa dalam belajar tentang materi irisan kerucut. Terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ke channel ini. Saya Safira Saraswati dan teman saya Dini Fitriani pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.